Oke. Ya, saya percaya hari-hari ini kita sedang hidup dalam masa-masa yang interesting, menarik. Saya nggak bilang kejadian hari ini menarik, tapi memang kita ada dalam masa-masa yang sangat menarik sebenarnya. Saya berdoa supaya, ya kembali lagi, kalau mau lihat yang buruk, ya kayak saya selalu bilang, kalau Anda kesini nyari sesuatu yang salah, pasti akan selalu ketemu apa yang salah. Kalau contoh misalnya Anda nyetir mobil keluar, ngelihat fokusmu nyari BMW, pasti Anda akan ketemu BMW walaupun sedikit. Atau mungkin misalnya dibilang BMW warna coklat, walaupun kelihatan jarang banget, tapi kalau Anda nyari pasti ketemu. Apa yang Anda cari, Anda akan selalu temukan. Kalau sebaliknya dalam masa-masa yang kita hidupi sekarang, kalau kita mau lihat yang buruk di tengah dunia ini dan pandemi corona ini, jelas pasti kelihatan banyak banget. Tapi kalau kita mau cari apa yang baik, sebenarnya juga ada banyaknya. Saya nggak bilang bahwa yang kita alami adalah hal-hal yang menarik dan baik. Obviously yang kita alami adalah sesuatu yang merugikan. Obviously saya juga berdoa buat setiap yang menjadi korban juga. We'll pray for you. Kita juga berdoa buat Anda. Tapi saya hari ini mau sampaikan, ya gimana pun saya percaya seandainya kita, salah satu dari kita atau yang online dengerin ini di YouTube juga kena virus corona, saya percaya ini bukan karena kesalahan Anda pribadi. Saya percaya bukan karena Tuhan mau hukum kamu karena kepahitan dan lain-lain, bukan. Cuman memang kita hidup di fallen world, dunia yang sudah jatuh. Dalam arti apa, konsekuensi dan segala macam pasti ada. Jadi sekali lagi, kena virus bukan tanda bahwa kamu itu berdosa dan sedang menjalani hukuman Tuhan. Karena masih ingat peristiwa di mana murid-murid Yesus ada nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan ini salah siapa? Mereka orang ini buta. Tuhan Yesus bilang bukan salah siapa-siapa. Sekali lagi di situ Yesus kembali menggarisbawahi, dulu memang di zaman perjanjian lama kalau orang sakit itu diafiliasikan dengan yang namanya dosa. Dosa selalu mengakibatkan sakit penyakit. Tapi sejak perjanjian baru Tuhan menggarisbawahi hal yang baru. Dosa dan segala macam konsekuensinya Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Dalam arti apa? Jadi ketika orang sampai sakit, kita nggak berhak sebenarnya untuk mencap bahwa lu kena corona, berarti lu keluar dari perlindungan Tuhan dan lain-lainnya. Saya berdoa kita cukup bijaksana untuk tidak menghakimi seperti itu, karena sekali lagi kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, fallen world. Tapi sekali lagi kita ini punya Tuhan yang selalu punya jalan. Di tengah keadaan yang sedang kelihatannya buruk seperti ini, Tuhan kita nggak pernah kehabisan akal. Kalau kita baca Alkitab dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita nggak melihat sisi Tuhan yang galak dan kejam, tapi kita ngelihat Tuhan yang adil memang, dalam arti setiap kejahatan pasti ada penghukumannya. Tapi kita ngelihat bagaimana dalam setiap penghukuman Tuhan kepada umat manusia, kita juga lihat Tuhan selalu cari cara untuk menyelamatkan umat manusia. Selalu kayak gitu. Jadi ibarat yang namanya hukum tetap harus jalan, yang namanya tabur tuai tetap ada, yang namanya ngerjain ini hasilnya ini sebab akibat itu pasti ada. Ya kalau kita ngelihat beberapa hari ini saya memang dapat banyak banget phone calls, telepon dari teman-teman, dari beberapa orang-orang yang mungkin ada beberapa dari gereja kita, ada beberapa yang bukan dari gereja kita, ada yang dari AOC, ada yang bukan dari AOC. Karena banyak yang nanya, pastor, pandangan pastor tuh gimana? Kok Tuhan izinkan seperti ini, bla 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 bla. Saya tahu masa-masa yang seperti ini bikin banyak dari kita imannya goyang tentang banyak hal, mempertanyakan banyak hal. Saudara nggak usah tanya mereka, saya juga mempertanyakan banyak hal. Saya juga, gimana ya? Saya juga pribadi, saya juga merasa kayak gue juga bingung sebenarnya, karena sepanjang sejarah dunia tidak pernah ada kejadian yang seperti ini, belum pernah terjadi, dan saya percaya ke depan juga nggak akan terjadi lagi. Ini we are just living in a very interesting moment. Masa-masa yang sangat menarik gitu loh. Saya nggak bilang menarik karena penyakitnya, saya bilang ini kan menarik karena ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Dan saya juga I hope I have the answer. Saya bilang answernya maybe Jesus, cuman itu doang yang gue punya dan itu yang memang dari dulu solusi. Tapi saya bilang memang ini momen-momen di mana membuat orang jadi mempertanyakan segala sesuatunya. Saya bilang betul, kita ini gimana ya, dalam Tuhan itu baik, di hatinya sangat baik, di dalam hatinya tidak ada kejahatan. Tapi Tuhan kita juga adalah Allah yang adil. Dalam arti nature, alam dunia ini punya caranya untuk menyeimbangkan kerusakan yang sudah dibuat sama manusia. Makanya di zaman dulu Tuhan tuh buat peraturan Sabat bukan supaya manusia, tapi untuk bumi sebenarnya. Ada yang namanya tahun Sabat, ada yang namanya hari Sabat. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan tuh kasih peraturan Sabat, tahun Yobel
setiap tahun ke-7 tuh tahun Sabat, setiap tahun ke-40 dari tahun ke-7 itu namanya tahun Yobel. Itu semua tuh dibuat bukan cuman sekedar nambahin peraturan buat Israel supaya bikin lu jadi ada celah buat gue hukum, bukan. Tujuan Tuhan memberikan yang namanya 1 tahun istirahat atau tahun Yobel juga. 1 tahun istirahat, 1 minggu dalam setiap hari istirahat. Itu ada tujuannya untuk bumi ini, karena bumi itu ada ukurannya, ada way of gimana ya? Dia punya nature have its own way to balance things out gitu loh. Jadi kita lihat corona ini sebab akibat dari kelalaian manusia merawat bumi dan segala macam, sebab akibatnya begitu. Tapi sekali lagi saya percaya Tuhan nggak pernah merancang yang buruk. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa saya percaya Tuhan bukan dalang dari corona ini. Dia bukan Allah yang memberikan corona supaya manusia bertobat, tapi Dia Allah yang selalu punya backup plans. Dalam arti semua yang buruk yang hari ini kita alamin bisa diputar balikan menjadi sesuatu yang baik. Itu sudah pasti. Kalau kita ngelihat kejadian, saya hari-hari ini lagi kuliah dan saya lagi belajar salah satu yang lagi saya pelajari di mata kuliah saya, kitab Esther. Ya. Kalau kita lihat kitab Esther sedikit nih, kemarin saya cerita sedikit sama istri saya sharing bagus. Kitab Esther sebenarnya adalah kitab, kalau dibilang kitab providensia Allah. Pemeliharaan Allah. Bagaimana itu providensia itu dari arti provideo. Artinya video. Pro video itu artinya melihat lebih dahulu ke depan. Jadi Tuhan tuh sudah melihat dahulu ke depan keadaan moral Raja Persia di zaman itu, dan Dia ngelihat bagaimana orang Yahudi akan dibunuh. Karena itu Tuhan sudah lihat ke depan, lalu mempersiapkan seorang penyelamat dalam bentuk seorang gadis namanya Esther. Tuhan sudah persiapkan. Karena itu Tuhan menganugerahi Esther dengan kecantikan, kepintaran, dan segala macam yang diperlukan Esther untuk dipilih jadi raja, jadi istri raja. Nah, dan kalau Anda lihat, pelajari juga, kejadiannya gini, Ratu Wasti dibuang. Banyak dari kita berpikir Ratu Wasti dibuang itu kesalahan Ratu Wasti. Tapi sebenarnya penulisan di sejarah Persia itu bukan salah Ratu Wasti. Itu memang sebenarnya kalau Anda baca Esther pasal 1 itu tentang Ratu Wasti dibuang. Tujuan dari pasal 1 itu ditulis bukan supaya menunjukkan Ratu Wasti itu jahat, tapi Esther pasal 1 itu untuk menunjukkan bahwa Raja Ahasiwerus itu raja yang jahat. Karena kalau Anda pelajari sejarah kitab Persia, negara Persia, bangsa Persia, ada satu raja namanya Ahasiweros di Persia, dan itu raja yang paling kejam, paling jahat, yang otaknya paling busuk. Tapi dia paling pintar, dalam strategi paling hebat. Jadi dia raja yang jahat. Dan ketika perintah untuk membawa Ratu Wasti dipertontonkan di depan umum, itu sebenarnya adalah perintah yang melawan peraturan Persia. Itu mempermalukan ratu. Jadi ketika Ratu Wasti menolak untuk menghadap, sebenarnya itu adalah sesuatu yang dipuji sama bangsa Persia. Tapi sekali lagi Raja Ahasiwerus ini memang dasarnya sudah bobrok, sudah raja yang jahat gitu loh. Nah, yang bikin menarik lagi kalau kita lihat, kalau kita ngerti bahwa Raja Ahasiwerus dari sejarah terbukti dia raja yang jahat. Anda ngelihat bagaimana Esther ketika disuruh menghadap, wajar Esther takut. Betul nggak saudara? Karena dia raja yang jahat. Kalau dia raja yang baik, nggak perlu takut sebenarnya. Benar nggak saudara? Karena dia raja yang jahat. Ini bukti sejarah. Ketika saya baca, saya jadi mikir, berarti selama ini gue pikir salah juga ya. Karena kita kan berpikirnya Ahasiwerus baik kan ya. Ratu Wasti yang jahat dibuang sama Tuhan. Kita sering mengambil Ratu Wasti itu ibarat orang Kristen yang dibuang sama Tuhan gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Itu penulisan Esther pasal 1 hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa Raja Ahasiwerus raja yang jahat. Karena itu Esther wajar takut menghadap Raja Ahasiwerus karena dia raja yang jahat. Kalau dia mau bunuh, dia bisa belah badan orang. Itu terkenal kejamnya minta ampun. Kalau dia nggak suka, mendadak lagi bosen, dia bisa suruh orang mati di depan dia. Itu kayak gitu. Sejarah penulisan Raja Ahasiwerus itu gitu. Makanya Esther takut banget. Tapi kita lihat sekali lagi bagaimana Esther Tuhan tuntun sedemikian rupa untuk memutar balikan Raja Ahasiwerus yang jahat, yang sepertinya sudah tidak punya harapan buat bangsa Israel untuk selamat. Bangsa Yahudi udah nggak mungkin bisa selamat. Tapi sekali lagi bagaimana Allah menyediakan, provide keselamatan buat bangsa Israel sepanjang masa-masa pengembaraan itu. Terbukti bahwa Allah kita nggak pernah kalah. Amin. Allah kita nggak pernah dari dulu kehabisan akal. Yes.
Di tengah raja yang paling jahat yang pernah memerintah Persia pun, dia punya rencana. Dia bisa memutarbalikkan menjadi sesuatu drama yang sangat indah. Makanya kalau kita lihat Esther, itu kitab yang indah sekali. Drama tentang seseorang perempuan yang sederhana, yang sebenarnya nggak kelihatan skillful dalam banyak hal, tapi sebenarnya memutarbalikkan hati raja. Itu yang menurut saya itu unik banget. Tapi anyway, ketika hari-hari ini saya merenungkan, saya ada ambil waktu banyak berdoa, merenungkan. Saya sadar satu hal, yang buat sebagian dari kita nih, ya buat sebagian dari kita yang ngalamin virus segala macam, obviously ini sesuatu yang menarik, mengerikan. Tapi sekali lagi saya berdoa supaya kita juga jangan jadi orang yang menertawakan ketakutan orang. Kalau orang takut nggak mau keluar rumah, nggak mau begini, saudara jangan ketawain, karena sekali lagi setiap orang punya sejarahnya masing-masing, punya traumanya masing-masing terhadap penyakit yang mereka pernah alamin, atau orang-orang yang pernah kemakan sama penyakit-penyakit tertentu yang bikin mereka sangat takut dengan virus-virus seperti ini. Dan saya percaya kita sebagai orang percaya, Tuhan nggak pernah panggil kita untuk mempermalukan ketakutan seseorang. Saudara, namanya rasa takut adalah sesuatu yang mengerikan, tapi menurut saya bukan sesuatu yang perlu kita bikin dia malu tentang rasa takut dia. Hormati orang itu, tapi kita tetap berdiri pada pendirian kita bahwa Tuhan kita pegang kendali, seperti itu. Nah saudara, yang membuat saya sebenarnya, menurut saya hari-hari ini yang paling mengerikan buat sebagian besar dari kita, ya memang corona mengerikan, tapi yang menurut saya lebih mengerikan lagi buat banyak dari kita, yang membuat resah hati kita sebenarnya adalah perasaan nggak pasti. Ini berapa lama? Ntar bisnis saya gimana? Saudara semua kan rata-rata terjun dalam bisnis. Kalau saya bukan bisnis tapi pelayanan, saya pun pusing. Gereja saya gimana ini 3 minggu tutup, terus mikir ya gini loh, kalau gereja-gereja yang ini mungkin kan ada online segala bisa ya, tapi gereja kita kan terbatas sekali teknologinya, kuota aja terbatas sekali. Buat saya mau bikin online tuh, buat youth-nya mungkin masih bisa, buat follower Instagram masih bisa, tapi untuk gereja kasih makan semuanya itu nggak mungkin bisa, kasih makan makanan rohani ya, itu udah sesuatu yang susah sekali dikerjakan. Jadi dengan keterbatasan yang kita bisa lakukan, kita coba semaksimal mungkin. Jadi kita rekam video yang pendek, kita rekam nggak panjang-panjang supaya apa, kuotanya nggak habis. Terus kita juga pikir gimana kalau orang nggak punya kuota sama sekali. Ya sudah, kita tulis aja. Jadi kita ketik, kita forward ringkasan khotbahnya, setidaknya mereka bisa baca gitu kan ya. Tapi saya juga telepon beberapa jemaat. Beberapa hari ini saya banyak teleponin saya jemaat-jemaat. Terus ada yang menarik juga saudara, bahkan ada beberapa yang sengaja tidak nyalain kuota supaya hari Minggu bisa nonton kuotanya. Kayak gitu loh saudara. Jadi setidaknya kita ngelihat bagaimana mereka masih berusaha. Aku juga perlu tahu nih firman Tuhan, ini masa-masa gini. Saya percaya hari-hari ini saya juga berasa I need to know, saya perlu tahu Tuhan mau kerjain apa dan segala macam. Kita perlu tahu gitu loh. Menurut saya yang paling memakan hati kita, kegelisahan kita sebenarnya adalah perasaan tidak pasti. Ini berapa lama, ini bagaimana, ke depan gimana, ini berapa terus nanti ke depan mesti ngapain. Saya percaya semua kita kedamprat banget sama hal ini. Dalam segala bidang kita kedamprat banget gitu loh. Tapi saya hari ini ketika kemarin sejujurnya saya sempat khawatir banget, concern, sampai saya sempat mikir apa mendingan coba ya bikin ibadah tapi social distancing gitu kan ya, bangkunya dipisah-pisah. Saya sempat pikir segala macam. Saya coba berdoa baik-baik, tapi yang saya tahu, saya belum ngambil keputusan apa-apa. Untuk sementara memang masih kita nonaktifkan, kita masih kirim sebisa yang kita bisa kerjakan. Tapi ada satu ayat yang tiba-tiba Tuhan berikan dia beberapa hari yang lalu, itu di Mazmur 119 ayat 100 atau 105 saya lupa, yang tulisannya Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, saya masih ingat ketika saya lagi baca itu, saya teringat dengan sebuah pengajaran yang Tuhan pernah ajarin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Itu adalah dua musim yang berbeda. Karena kalau jalannya terang, kamu nggak perlu pelita di kaki. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu Tuhan sedang berbicara bahwa firman Tuhan bisa jadi pegangan di dua musim. Di musim di mana kamu hanya bisa bergantung sama pelita di kaki, dan di musim di mana jalan terang. Obviously kalau jalan terang kamu bisa ngeliat ke depan mesti gimana, gue ke depan mesti ngapain, berapa tahun lagi mesti gini, semua planning kita kelihatan jelas. Ada musim-musim dalam kehidupan kita di mana semua planning kita kelihatan jelas. Tapi ada juga musim-musim dalam hidup kita di mana yang kita bisa lihat cuma satu langkah ke depan.
Itu obviously musim di mana pelita, firman Tuhan hanya jadi pelita buat kaki kita. Dan saya percaya hari-hari ini kita sedang hidup dalam sebuah zaman di mana firman Tuhan sedang jadi pelita bagi kaki kita, bukan terang buat jalan. Saya percaya nggak sebagian besar dari kita nggak bisa ngelihat jalan ke depan gimana, gelap, saudara. Yang ketika jalan di depan gelap, berarti yang nyala adalah pelita di kaki. Artinya apa? Kita saat ini hidup dalam iman per hari, kalau saya bilang. Satu hari melangkah lagi, satu hari melangkah lagi. Kembali ketika saya tadi ada bahas tentang kitab Esther, itu sebenarnya harusnya memicu iman kita. Bagaimana Tuhan bisa pelihara Esther di tengah kejadian yang paling buruk sekali, bukan Esther, Yahudi, di tempat yang paling buruk sekalipun. Maka Tuhan sebenarnya masih bisa provide kita dengan caranya. Gimana caranya? Kita nggak perlu tahu ke depannya. Yang penting satu langkah, iman per hari ini. Kita sedang hidup dalam sebuah musim di mana kita hanya bisa bergerak dengan iman modal harian. Satu hari lagi aku mau mencintai Tuhan. Satu hari lagi aku mau bersyukur. Satu hari lagi aku mau belajar mengenal hatinya lebih lagi. Iman harian gitu. Tapi saya berdoa itu bukan artinya selamanya akan seperti ini. Karena sekali lagi ada dua musim. Ada musim di mana firman Tuhan cuma bisa jadi pelita, tapi akan ada satu musim, saya percaya akan segera tiba musim di mana Tuhan segera firman-Nya menjadi terang bagi jalan kita, di mana kita bisa melihat jalan ke depan. Dan saya sangat percaya ini enggak lain hanya kesusahan besar yang kita sedang alamin. Dan ini sudah sesuatu yang biasa. Paulus pernah berkata, kalau kita ngalamin kesusahan, jangan anggap ini sebagai sesuatu yang mematikan atau mengerikan. Istilahnya kalau Paulus ngomong dengan adanya selengean ya, dia ngomong gini, gak usah norak gitu loh. Memang ini sekali lagi saudara, saya nggak memperkecil keadaan ini. Memang ini mengerikan, memang ini membuat kita was-was. Tapi percayalah saudara, ini bukan akhir dari dunia ini. Artinya apa? Ini nggak mungkin akhir dari cerita kekristenan yang Tuhan bangun 2000 tahun yang lalu. Jauh ke depan ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan di balik semua wabah yang sedang kita hadapi. Saudara, kemarin saya sempat nonton broadcast online dari beberapa pemimpin-pemimpin besar yang saya kagumin di dunia ini. Ada satu Shawn Bolz cerita tentang bagaimana tanggapan dia mengenai coronavirus ini. Terus dia cerita begini. Dia bilang, si Shawn Bolz cerita, saya tahu kita ini hidup, mereka kan di Amerika gerejanya, di Amerika yang kayak gini ya, dan sebagian besar dari dunia kita melihat ini sebagai sesuatu yang mengerikan, momen-momen uncertain di mana kita nggak tahu nih besok gimana, gue makan apa, 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi gue makan apa. Ini momen-momen di mana semuanya nggak ada yang pasti gitu kan ya. Tapi Shawn Bolz cerita, kita sebagian besar dari kita ngalamin momen-momen yang nggak pasti. Tapi kemarin saya sempat ngobrol sama teman saya, Heidi Baker. Dia cerita, Heidi Baker kalau sudah tahu pelayanan di Mozambik yang punya gereja yang banyak sekali, pelayanan di dunia orang ketiga yang kemiskinannya parah sekali. Dia bilang gini, kalau Heidi Baker yang namanya tidak pasti itu setiap hari. Setiap hari ada yang namanya ancaman mau dibunuh. Setiap hari mereka nggak tahu gimana cara kasih makan ribuan orang yang ada di bawah yayasan dia. Setiap hari dia nggak pasti besok masih bisa adakan ibadah apa enggak. Setiap hari dia nggak pasti besok gue masih bisa kasih makan pengungsian ini apa enggak. Setiap hari pelayanan dia nggak ada yang pasti. Terus Shawn Bolz cerita begini, tapi saya percaya begini, kalau Heidi Baker pelayanan yang setiap harinya nggak pasti aja, masih Tuhan pelihara sampai hari ini, saya percaya Anda dan saya pasti akan lewati ini juga. Dan ketika saya dengar itu, saya pikir, iya benar juga ya, kita nggak hidup di zaman di daerah Mozambik, di daerah yang masih ada orang kabur lari-larian, dikejar sama teroris segala macam. Kita nggak hidup di dunia yang seperti itu. Buat mereka yang di dunia hidup seperti itu, teroris lebih mengerikan dari COVID, saudara. Istilahnya, gue tahu COVID, tar dulu nih nyawa gue gitu kan. Jadi buat mereka yang namanya malaria aja bisa bikin mati setengah dari penduduk, saudara. Buat kita malaria masih bisa di-cure-nya. Buat mereka yang di sana, satu kena malaria setengah desa habis. Jadi buat mereka penyakit yang kayak gini udah sehari-hari, mujizat. Bahkan di tengah mereka ngalamin persecution seperti ini, mujizat di daerah Mozambik itu banyak sekali, saudara. Makanya kalau saudara tanya saya, ini menurut Pastor Chris, ini tanggapan Pastor Chris untuk corona ini apa? Saya bilang, ini tidak lain gimana ya? Ini tanda-tanda yang sangat jelas kalau kita bisa membuka mata kita bahwa ladang sudah sangat menguning untuk pergerakan Tuhan yang berikutnya. Karena itu, saudara, persiapkan hati kita, persiapkan momen-momen ini. Kalau saya bilang, kalau Chris Vallotton pernah sampaikan begini, dia bilang ini momen-momen seperti reset.
divine reset, dia bilang. Kalau saudara tahu komputer, kalau zaman dulu komputer error, nggak tahu gimana, kita taunya gimana? Reset aja gitu kan. Kalau gua reset, dia mati, ulang lagi, recalibrate, bener lagi. Biasanya gitu kan. Reset, ulang gitu loh. Saya percaya hari-hari ini kita sebagai orang Kristen yang adalah tanda kutip pengerja-pengerja di akhir zaman, Tuhan sedang mereset setiap kita untuk kembali kepada esensi kekristenan yang mula-mula. Karena Tuhan perlu Tuhan sangat perlu gimana ya, wide-eyed wonders-nya kita, gairah hati kita yang mula-mula untuk pergerakan yang segera akan terjadi. Saudara, saya percaya pergerakan kita hidup, makanya saya bilang ini, this is an interesting moment, masa-masa yang sangat menarik, karena saya percaya di depan ada sebuah pergerakan yang dahsyat, saudara. Di hati saya pribadi, saya percaya saya bisa tangkap. Saya nggak tahu berapa lama lagi, saya nggak tahu, tapi saya tahu ini tanda-tanda yang leads up pada pergerakan yang akan dahsyat. Karena saya bilang, nggak ada masa yang lain yang lebih cocok untuk dunia membutuhkan sang penyembuh. Nggak ada mau Anda lihat sekarang statistik orang bertobat jauh lebih banyak lagi, karena ini momen-momen membuat mereka sadar, gue perlu Tuhan, men, gue perlu Tuhan. Nggak tahu kenapa, cuman hari-hari ini tanda-tanda itu makin menjadi-jadi, saudara. Lihat pergerakan Tuhan, pertobatan sedang massal, sedang terjadi di mana-mana, kebangkitan sedang mulai terjadi, api-api pergerakan segera mulai terjadi. Karena itu saya berdoa supaya kita benar-benar melihat ke depan, jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang akan habis. Karena kalau kita pikir ini akhir, end of everything, ini akhir dari segalanya, sebentar lagi Tuhan akan angkat gua, berarti kita akan hidup di mode ngirit, dalam arti udahlah begini aja deh gue. Saudara, saya percaya ini bukan saatnya kita untuk mengirit. Ada satu firman Tuhan, saudara, saya pengen kita buka di Kejadian. Ada satu firman Tuhan yang sangat menarik buat saya ketika saya lagi baca. Kejadian 26, saudara. Saya bacain sedikit aja, nanti saudara kalau ada waktu baca lagi. Karena gini, saudara, yang kita alamin ini kan masa-masa virus, tapi bisa dibilang masa-masa kelaparan. Karena orang ekonomi tuh hancur di mana-mana. Semua yang saya telepon juga khawatirnya akan ekonomi kepukul habis-habisan. Sampai ya kalau di gereja juga bingung, kasihan juga mereka mau makan apa gitu. Itu kepukul semuanya, saudara. Bukan cuman sebagian dari kita, tapi saya percaya sebanyak dari kita ngalamin pukulan habis banget, terutama di ekonomi. Ini masa-masa kelaparan, famine. Tapi saudara, kalau Anda pikirkan di Alkitab, masa-masa kelaparan tuh banyak. Benar nggak, saudara? Di zamannya Abraham ada masa kelaparan, di zamannya Ishak ada masa kelaparan, di zamannya Yakub ada masa kelaparan. Itu selalu ada masa-masa kelaparan. Tapi hari ini saya pengen kita ngelihat respon satu orang di tengah kelaparan yang terjadi. Kejadian 26. Kalau Anda baca Alkitab, Anda bisa carilah masing-masing. Saya kemarin sempat cari semua tentang kelaparan, karena saya mau sharing poin saya. Saya pengen cari ayat firman Tuhan yang memback apa yang saya pengen sampaikan. Saya cari tentang semua kelaparan, banyak banget kelaparan. Saya lihat respon dari setiap orang di tengah kelaparan beda-beda. Kunci yang membawa terobosan dari kelaparan juga beda-beda. Tapi hari ini saya pengen lihat satu yang menarik hati saya sekali. Di Kejadian 26, saudara baca, Ishak di negeri orang Filistin. Dari ayat 1-nya aja. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi saudara ngerti ya background ceritanya. Ishak sedang hidup dalam sebuah zaman yang bencana kelaparan sedang ada melanda. Saudara, kalau bencana kelaparan, ya kurang lebih mirip gini, sampai orang bingung mau makan apa. Sebagian besar gitu ya. Ekonomi kepukul habis, semua ya nggak menentu. Besok gua bakal kerja apa, segala macam. Nah, apa yang Ishak lakukan di tengah kelaparan, saudara? Dan ini menarik hati saya banget, karena ini respon yang agak nggak lazim dilakukan orang di tengah kelaparan. Apa yang Ishak lakukan di tengah kelaparan? Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, sudah baca, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini kayak ditekenin sama Tuhan. Ishak jadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Ditekenin. Kuncinya apa? Di tengah kelaparan dia menabur. Saudara, sekali lagi saya mau kesampingkan prejudis kita tentang kata menabur. Karena kalau Anda lihat, ayat ini sama sekali bukan ayat yang intinya tentang persembahan.
Ini sama sekali bukan istilah mempersembahkan sesuatu kepada kantong persembahan atau mempersembahkan sesuatu kepada pelayanan seseorang. Kalau Anda lihat istilah konteks menabur yang dipakai di ayat ini, saudara, sama sekali bukan bicara soal persembahan. Ini adalah istilah bisnis yang namanya investasi. Betul nggak? Karena kalau menabur, harusnya tulisnya cuma Ishak menabur, lalu Tuhan memberkati dia. Tapi kalau lihat Ishak menabur dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat dari yang dia tabur. Ini istilah investasi. Saudara, kenapa? Karena zaman dulu kerjaannya Ishak ya petani. Ini bukan dia nabur rohani, saudara. Ini memang pekerjaan dia. Sebagai seorang yang menabur, kerjaan dia nabur, itu udah lazim, saudara. Jadi artinya apa? Ini sama sekali saya percaya di masa-masa ini ada satu yang Tuhan mau kita kerjakan. Invest sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kamu. Dan saya nggak sama sekali, sekali lagi saya garis bawahi, saya sama sekali tidak bicara soal taburan atau persembahan. Kalau Anda mau nabur, silakan. Anda mau mempersembahkan uang, silakan. Perpuluhan, jalankan. Pasti itu harus, obviously itu harus. Cuman anyway, ini bukan bicara soal nabur, tapi ini bicara soal menginvestasikan kepada masa depan kita. Karena Ishak tahu masa kelaparan ini tidak akan membunuh saya dan keluarga saya. Kenapa? Karena saya punya perjanjian, yaitu perjanjian Abraham. Saya keturunan Abraham dan saya masih punya keturunan ke depan. Artinya apa? Kelaparan ini bukan akhir dari cerita saya. Karena ini bukan akhir dari cerita saya, maka saya akan menabur di masa kelaparan ini. Artinya apa, saudara? Saya berdoa, ini membukakan mata saya bahwa hari-hari ini ketika kita dipaksa lockdown di rumah kita, banyak dari kita dalam istilah pengusaha atau banyak dari youth juga usaha sendiri, kita jadi terpaksa mati kan. Semua yang kita kerjakan semuanya terpaksa mati. Dan banyak dari kita ketika mati kita pikir, ini habis dan kita nggak ngapa-ngapain. Tapi saudara, saya berdoa hari-hari ini justru momen-momen ini berdoa, minta Tuhan bukakan matamu untuk bisa melihat investasi. Karena Ishak bukan menabur supaya memberkati orang. Dia menabur supaya dia bisa terima yang dia tabur. Ini investasi sekali lagi, saudara. Hari-hari ini kerjakan investasimu. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kamu. Kalau kamu jago mengencourage orang, kalau kamu tahu perkataanmu itu selalu menguatkan orang, hari-hari ini tabur perkataan-perkataan encouragement kamu kepada orang yang kamu bisa lakukan. Telepon, saudara. Teman-teman lamamu yang gak pernah kamu kontak, telepon, give encouragement. Itu salah satu taburan. Karena kamu tahu, kamu gak berakhir di sini. Aku punya masa depan, and I'm investing for my future. Salah satu investasi yang saya sedang kerjakan dalam hidup saya sendiri, apa, saudara? Kuliah. Belajar. Karena saya tahu, saya nggak akan mati di wabah ini. Istilahnya, ini akan berjalan terus. I'm investing for my future. Saya bisa pilihan, ini kayaknya udah tanda akhir zaman, mendingan gue di rumah aja deh, nggak ngapa-ngapain, tiduran deh, nunggu nasib gitu kan. Bisa aja. Tapi karena saya tahu, saya punya pengharapan di dalam Kristus. Karena saya tahu ini bukan akhir, saya mempersiapkan diri saya untuk level yang Tuhan akan siapkan di depan. Hari ini mungkin kalau saya diangkat menjadi masuk dalam level yang lebih tinggi, saya dikasih promosi sama Tuhan dalam bidang pekerjaan saya sendiri, mungkin saya belum siap. Tapi karena saya tahu saya belum siap, saya perlu upgrade diri saya di masa-masa lockdown ini. Investasi seperti Ishak. Di masa kelaparan dia nggak ngirit. Di masa kelaparan dia nggak, ini benih gue makan aja deh. Tapi dia tahu, gue tabur hari ini. Mungkin gue makan lebih sedikit sekarang, tapi gue tabur untuk masa depan gue. Jadi ini momen-momen yang sebenarnya harus kita gunakan secara maksimal. Jangan cuma sekedar ngerjain. Karena gini, Anda kalau lihat momen-momen ini 2 minggu, 3 minggu ini, kita jadi punya banyak banget waktu luang. Betul nggak, saudara? Dan bagaimana kamu mempergunakan waktu luang ini akan menentukan seberapa besar lompatan yang kamu akan alami setelah wabah ini lewat. Saudara, percayalah, corona ini pasti lewat dan akan segera lewat. Amin. Tapi pertanyaannya, setelah kamu lewat dari ini, kayak mama selalu khotbah, dunia mah nggak peduli kamu lewatin badai. Tapi dunia mau tahu keluar dari badai, lu bawa apa? Bener nggak, Mam? Ya. Dunia mah nggak mau tahu. Gue baru lewatin badai lu di negara gue. Dunia bodoh amat. Yang dunia mau tahu, lewatin badai, lu keluar bawa apa? Sama halnya dengan hari-hari ini ketika kita dipaksa lockdown. Masa-masa lockdown ini, keluar dari lockdown ini, kamu belajar apa?
Apa yang sudah kamu tambahkan di masa persiapan ini? Saya teringat dengan satu cerita yang pernah di-sharing sama teman, ya saya sebut aja si Kojo, ya dari AUC Bandung. Kemarin pas rumah duka papa, Kojo datang sharing cerita. Dia cerita gini, dia kan sekarang megang gereja big gitu ya di Bandung. Dia cerita begini, lu tahu gak Chris, gue kadang-kadang geleng-geleng. Dia cerita begini, di gereja gue di Bandung ada satu jemaat yang dapat nubuatan dari satu hamba Tuhan yang peka gitu ya. Nubuatan itu berkata begini, dalam beberapa tahun dia bilang dalam waktu dekat, kalau nggak salah, saya lupa, ini I might misquote it, tapi dia bilang dalam waktu yang dekat ini Tuhan akan kasih kamu sebuah perusahaan perikanan yang akan merajai di daerah ini gitu loh. Pokoknya dikasih tahu di daerah ini, dan orang itu percaya, amin, yes, terima. Lalu setelah itu dia mulai setiap hari dia dolongin daerah yang dia tahu itu akan jadi bagian dia. Dia dolongin tiap hari, dia dolongin, dia doa, dia deklarasi, dia percaya sama nubuatan itu. 1 tahun kemudian terjadi sesuatu yang ajaib. Orang yang punya perusahaan perikanan kapal di daerah itu tiba-tiba bilang, gua mau ke luar negeri. Ini perusahaan gua, lu yang lanjutin deh. Ini kapalnya gua kasih semuanya, lu ambil. Kurang lebih ceritanya gitu. Setelah dia dapat, wah, dia di kesaksian di gereja si Kojo. Wah, bener-bener Tuhan tuh setia sama janji nubuatan begini. Wah, dia cerita, wah, dapat tepat seperti yang hamba Tuhan itu nubuatkan. Dalam waktu 6 bulan bangkrut. Habis semuanya, saudara. Semua kapal dijual, perusahaan dijual, digadai. Terus dia nangis-nangis sama Kojo. Dia cerita, ini gimana sih, mana katanya Tuhan yang kasih, kenapa sekarang gue bangkrut? Terus Kojo nanya gini, selama 1 tahun lu dolingin perusahaan ikan itu, lu ada belajar nggak soal perikanan? Lu ada belajar nggak soal bisnis perikanan pelautan? Obvious, lu kan bukan orang yang ngerti soal kayak gini. Lu ada belajar nggak? Enggak. Jadi lu 1 tahun ngapain? Doa doang. Ya wajar, ketika lu dapet, memang doa bisa menghasilkan hasil. Tapi pertanyaan gini, ketika hasilnya lu dapet, bisa nggak lu pertahankan? Kenapa? Karena masa-masa di mana Tuhan delay itu masa-masa di mana kita harus asah. Anak panah kita asah. Hari-hari ini saya berdoa, saya nggak tahu hari ini kamu sedang ada dalam pekerjaan mana. Beberapa pekerjaannya A, dan kamu tahu pekerjaan A itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup kamu, atau dalam arti, gue tahu gue nggak selamanya akan kerja jadi A. Dan sekarang kan gue dipaksa berhenti. Nah, selama masa berhenti, persiapkan hidupmu untuk pekerjaan yang naik levelnya. Artinya apa? Lu nggak expect lu dipecat, bukan artinya kalau gitu gue bakal dipecat. Bukan kita nggak berharap akan dipecat, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita untuk pekerjaan yang lebih baik. Kalau sekarang kita misalnya usaha kita cuman jualan ini, dagang itu, kamu tahu kan dagang ini nggak bisa menghidupi seluruh hidup kamu ke depan. Karena itu kamu perlu belajar ngelihat ke depan. Artinya apa? Aku perlu doa minta Tuhan kasih sebuah hikmat untuk tahu investasi ke depan yang perlu saya hari ini persiapkan bagaimana. Saya bilang nggak ada momen yang lebih tepat lagi daripada sekarang untuk kamu. Kalau dulu nggak punya waktu baca buku, sekarang kamu jadi punya waktu baca buku. Investasi buat masa depan kamu. Baca buku itu investasi juga, saudara. Apa yang dulunya kamu nggak ngerti, kalau saya nggak kuliah lagi, saya nggak ngerti banyak hal. Tapi sekarang ketika saya kuliah lagi, saya bisa melihat Alkitab dari sisi yang lain lagi, saudara. Kenapa? Karena saya sedang berinvestasi untuk masa depan saya. Saya tahu saya punya masa depan. Saya tahu saya nggak akan stuck di level ini. Ada sesuatu kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan di atas, dan saya perlu mempersiapkan diri saya untuk kemuliaan yang ada di atas. Artinya hari-hari ini bukan masa-masa di mana kita harus ngirit. Bukan artinya masa-masa di mana kita harus save energy. Save energy kita lah, nanti kita banyak sakit. Bukan. Saya juga bukan bilang kita dengan bodohnya ngabisin energi kita dengan hal-hal yang gak ada hubungannya sama masa depan kamu. Tapi hari ini saya berdoa, jangan save energy ngerjain hal-hal yang gak ada gunanya. Tapi sebaliknya, investasi untuk yang kamu tahu Tuhan sudah panggil kamu, tapi sekarang belum sampai sana kan? Lakukan. Persiapkan. Karena saya percaya setelah ini lewat, akan ada upgrade habis-habisan. Akan ada peluang yang besar sekali ada di depan kita. Baik itu dalam usaha, baik itu dalam bisnis, apapun. Hari-hari ini invest. Invest. Sekali lagi, saya nggak bicara soal nabur ke gereja. Nabur setiap saat kamu bisa kerjakan. Tapi ini momen yang paling tepat untuk kamu invest. Invest buat masa depan kamu, invest buat anak-anak kamu. Kalau kamu hari ini ada spend waktu dengan keluarga, itu juga invest.
Invest nilai-nilai hidupmu kepada anak-anakmu. Invest nilai Tuhan dalam hidup anak-anak keturunan kita. Invest, saudara, hari-hari invest, saudara. Belajar minta Tuhan, apa yang hari ini sudah ada. Saya percaya setiap kita nggak pernah, gini, firman Tuhan berkata begini, kepada penabur Tuhan menyediakan benih. Artinya apa? Setiap kita nggak mungkin nggak punya benih. Semua kita yang baik, yang merasa nggak punya talenta sama sekali, saudara, sadari, kamu punya benih. Kalau kamu nggak tahu benih apa yang perlu gue tabur, tanya Tuhan. Kalau kamu nggak bingung, tanya Tuhan. Tanya teman-teman kamu, tanya mentor kamu, tanya, menurut kamu benih karunia saya apa ya? Apa yang kuat dalam hidup saya? Apa yang hari ini bisa saya kembangkan? Di masa-masa di mana saya lockdown ini, masa-masa istirahat, apa yang saya bisa kerjakan untuk improve? Karena saya percaya setelah lewat ini, sekali lagi saudara, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sedang persiapkan. Karena ini saudara, saya bilang, ini bukan waktunya gereja mundur. Ini bukan waktunya kekristenan mundur. Ini waktunya kekristenan, para anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Ini masa-masa kita mempersiapkan diri untuk promosi yang ada di depan, untuk dimensi baru yang ada di depan kita. Persiapkan asa sebanyak mungkin. Kita nggak tahu saudara. Saya percaya sekali segera akan berakhir. Sekali lagi, setelah berakhir, pertanyaannya, apa yang kamu bawa dari masa-masa ini? Sekaligus saya juga mau memperingatkan sekali lagi saudara, jangan gini, kalau Anda lihat Alkitab, Allah itu sangat despise itu sangat membenci, kalau saya boleh bilang ya, sangat membenci perbuatan orang yang mengambil keuntungan di tengah kesengsaraan orang lain. Jadi ini bukan momen dimana kamu ngambil keuntungan sebesar-besarnya dari kesengsaraan orang juga. Ya, obviously saya tahu ada yang sampai jualan masker, timbun masker, ya kan? Itu kan obviously kamu mengambil keuntungan besar di tengah kesengsaraan orang. Saya percaya yang seperti itu nggak akan pernah terima berkat Tuhan. Kalau Anda lihat Alkitab, dengan jelas Allah berkata, Allah membenci perbuatan yang seperti itu. Justru di momen ini, perbuatan baik yang kamu bisa lakukan, lepaskan, beri dengan cuma-cuma. Nggak usah mikirin keuntungan dulu di masa-masa gini. Yang namanya investasi masa mikirin keuntungan sekarang. Tapi Ishak nabur. Dia nggak bilang naburnya dengan harga ya. Enggak. Dia nabur, benar-benar dia tabur. Tapi dalam tahun itu juga dia tuai, kata firman Tuhan. Dan saya percaya ini bukan momen sama sekali untuk mencari kesempatan dalam kesempitan dengan cara, ya itu, mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain. Sekali lagi, itu perbuatan yang gak akan membawa berkat dalam kehidupan kamu. Sebaliknya, malah bawa kutuk dan kesengsaraan. Memang kelihatannya ini uang cepat. Saya tahu, saudara, beberapa, ya saya gak sebut merek, tapi pasti ada juga yang berpikir, gue jualan, ya mungkin kalau memang kamu buat masker segala macam, jual dengan harga yang normal, itu wajar. Sama sekali itu wajar. Tapi kalau kamu sudah monopoli, atau dalam arti ada unsur-unsur tertentu yang nggak baik di dalamnya, saudara, percayalah itu tidak mendatangkan berkat. Itu tidak pernah jalan keluar Tuhan untuk membantu ekonomimu. Itu bukan cara Tuhan. Bermain dengan cara Tuhan, jangan pakai cara dunia, saudara, ya. Jadi sekali lagi itu yang saya peringatkan. Jadi sekali lagi, hari-hari ini asah apa yang jadi milik kita. Investasi buat masa depan kamu, tapi bukan investasi yang membawa kerugian dalam hidup orang. Investasi untuk yang apa yang kamu tahu ada di hadapan kamu. Kerjakan, saudara. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dengar pesan-pesanmu. Aku berdoa supaya setiap kami bisa mempergunakan waktu kami dengan baik. Sama seperti Musa pernah berdoa, atau Daud, ya saya lupa. Ajarilah Tuhan aku untuk menghitung hari-hari yang aku miliki. Bapak, ajari aku Tuhan, ajari setiap kami, supaya setiap hari di mana kami dipaksa untuk berdiam di rumah masing-masing, kami dengan baik menghitung hari kami sungguh-sungguh Tuhan. Supaya kami tidak sekedar menjalankan hari kami dengan tidak ada gunanya, tapi menginvestasi masa depan kami. Ajar kami untuk punya kerelaan hati untuk belajar. Yang namanya investasi nggak pernah mudah. Yang namanya investasi nggak pernah enak, saudara. Ada unsur kerajinan dalam investasi. Ada unsur yang namanya Ishak menabur di tanah, tuh ada unsur yang namanya dirawat, ada unsur namanya diairin, diperhatikan, ada effort, ada niat, saudara. Anda nggak bisa hari-hari ini kerjakan sesuatu yang sifatnya enak. Harus ada niat. Jadi kerjakan, saudara, apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kamu, apa yang kamu tahu Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Mulai
benahi, perlengkapi hidup kamu dengan apa yang Tuhan sudah taruh di hatimu. Terima kasih Bapak, aku berkati setiap kami, juga kami berdoa khususnya di tengah corona ini, setiap kami yang ada di rumah masing-masing Kau berikan perlindungan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri menjanjikan kesehatan buat kami dan keluarga kami, sesuai dengan apa yang terjadi di kayu salib-Mu. Engkau membayar harga yang mahal supaya kami dan keluarga besar berjalan dalam kesehatan ilahi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang setiap mereka yang sedang mengalami divonis positif corona. Hari ini kami berdoa, kami lepaskan kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyebaran virus lebih luas lagi. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, benih-benih virus mati. Hari ini kami berdoa dan kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan pengharapan. Kami dipanggil menjadi orang-orang yang harus menyuarakan pengharapan di tengah situasi yang seperti tidak ada harapan. Buat kami sadar Tuhan, AOC Jakarta, kami dipanggil untuk punya pengharapan, untuk jadi people of hope, untuk jadi orang-orang yang suaranya punya pengharapan, bukan orang yang tidak punya pengharapan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.